Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak orang ribut, gegeran, berantem, saling konflik, dan ujungnya malah hubungannya tidak baik karena saling menuntut. Saling menuntut satu dengan yang lain, ternyata yang dituntutnya tidak melakukan seperti yang dia mau, tidak melakukan seperti yang dia inginin, akhirnya ribut. Hubungan suami istri pun sama. Kalau saling menuntut, saling mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak, harus melakukan ini dan itu, dan ternyata yang diharapkan tidak sesuai dengan hatinya, terjadi konflik. Bapak Ibu, kita mesti ngerti kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ngerti kebenaran firman Tuhan, hari ini engkau akan mengalami kemerdekaan. Hidupmu akan bahagia, hubunganmu dengan pasanganmu bahagia, hubunganmu dengan orang lain pun juga bahagia. Banyak orang merasa dirinya terlalu penting, merasa dirinya paling hebat, dan orang lain harus melakukan seperti yang dia mau, seperti yang dia inginin, ujungnya malah melukai dan menyakitin. Hari ini kita belajar bahwa kita ini tidak bisa nuntut orang lain seperti yang kita mau. Kita lakukan bagian kita. Karena tidak semua orang suka dengan kita, dan tidak semua orang kita bisa senangkan dengan sikap dan perbuatan kita. Bagian kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Perhatikan baik-baik. Saya ulang lagi. Kita yang kuat, hari ini yang kuat, merasa posisimu paling kuat, kokoh, teguh. Engkau paling benar, ngerti kebenaran, hidup dalam kebenaran. Bahkan engkau yang paling diberkati dan yang lain gak diberkati. Engkau yang paling hidupnya tidak melukain orang, hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang lain masih hidupnya babak belur. Engkau yang hari ini sudah berkemenangan dan yang lain masih babak belur. Engkau yang kuat hari ini posisimu, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan malah menghakimi, jangan saling menuntut, jangan saling berantem, jangan saling merasa benernya sendiri. Kalau kita ngerti ini saja dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa kita yang lebih kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, bukan kita hakimi. Berapa banyak hubungan suami istri ribut gara-gara berantem, gara-gara saling sindir, saling sakitin, saling lukai, berujung kepada kehancuran dan perceraian. Karena apa? Saling menuntut. Bapak Ibu, engkau mesti tahu kalau ada orang yang lemah dan engkau kuat, kelemahan orang yang lemah itu kamu bisa tutupi dengan kekuatanmu, supaya dia bisa berjalan terus dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan malah dihakimi, bukan malah dituduh. Berapa banyak hubungan suami istri retak karena saling menuntut. Satu nuntut A, satu nuntut B, nggak saling ketemu dan ujungnya berantem, nggak karu-karuan. Hari ini kita mesti belajar berubah. Kalau ada pasanganmu punya kelemahan, punya kekurangan, harusnya kelemahannya kamu tutupi dengan kekuatanmu. Kalau ada pasanganmu masih kurang pintar, kurang hikmat, kamu mesti ajarin, didik. Karena kita komitmen menikah dengan pasangan sekali seumur hidup. Bukan kita kawin cerai. Apa bedanya kamu dengan kucing atau anjing yang gonta-ganti pasangan? Kita ini orang yang dikuduskan, kita ini makhluk yang disucikan, bukan ngikutin mau kita sendiri, bukan ngikutin kehendak kita sendiri, kita ngikutin kehendak Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Makanya kita mesti tahu fungsinya itu apa. Alkitab kan sudah katakan bahwa istri adalah penolong suami. Bapak Ibu, kalau engkau tahu bahwa para istri adalah penolong, dan yang pasti penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Suami pun mesti sadar diri kalau kamu punya pasangan hidup, ketika dia punya kelemahan, bukan saling tuntut, saling hakimi, saling tuding, merasa benar sendiri, berantem kamu. Berapa banyak hubungan keluarga kacau, babak belur, gegeran, berantem satu dengan yang lainnya. Nggak mau ngalah, nggak mau merendahkan hati sedikit pun, merasa berhak menuntut, berhak menghakimi. Kalau engkau suka menghakimi pasanganmu, kelemahannya kamu tuding-tuding, kamu perkatakan, kamu nggak jauh beda dengan orang dunia loh. Kamu nggak jauh beda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Justru karena kita ini kenal Tuhan, kita lakukan kebenaran, kita hidupin kebenaran, kita menjadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, bukan orang yang hidup sembrono. Kalau engkau ngerti firman ini, orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, engkau jadi berkat bagi banyak orang loh. Ketika engkau diberkatin, keuanganmu kuat, kamu bisa memberkati orang-orang yang keuangannya lemah loh.
Bukan kamu pakai untuk kepentinganmu sendiri. Bahkan kemarin kita udah belajar bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita ada tujuan Tuhan. Ada maksud Tuhan di baliknya. Bahwa Tuhan punya rencana ilahi. Tuhan mau pakai berkat yang dilimpahkan kepada kita untuk kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang loh. Makanya hari ini kalau kita ngerti ini saja, banyak orang diberkati dengan kehidupan kita. Kalau kita ngerti ayat ini saja dan kita hidupin, hidupmu bahagia dengan pasanganmu. Hidupmu bahagia dengan orang lain. Enggak berantem, enggak gegeran, enggak dikuasain emosi, enggak dikuasain amarah. Orang yang dikuasain emosi dan amarah karena untuk orang lain seperti yang dia mau kok. Orang lain ternyata enggak melakukannya. Apalagi hubungan suami istri. Jangan pernah kau menuntut pasanganmu seperti apa yang kau mau. Tidak akan pernah didapatin pasanganmu melakukan seperti apa yang kau mau. Justru kalau dia punya kelemahan, kekurangan, tutupin. Pasangan suami istri, kau ngerti ini hidupmu akan bahagia. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Banyak orang fokusnya pada diri sendiri. Yang penting akulah. Aku diberkatin, aku hidup enak, aku nyaman. Gak peduli dengan orang lain. Egois. Akhirnya menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan tujuan Tuhan. Kalau orang itu gak peduli dengan orang lain, bagaimana kamu peduli dengan tujuan Tuhan? Kalau yang di depan mata kamu sendiri aja kamu gak peduliin. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatannya jadi cuekin, apalagi peduli dengan yang tidak kelihatan. Mana mungkin? Jadi orang-orang yang egois. Kita dipilih jadi anak-anak Allah ini untuk jadi berkat. Untuk menjadi berkat. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Makanya kalau engkau diberkati, Tuhan punya maksud dengan berkat yang dipercayakan kepadamu. Ketika engkau hidup dalam kelimpahan, Tuhan punya maksud atas kelimpahan yang dipercayakan kepadamu. Ketika engkau lebih kuat, ketika engkau lebih kudus, ketika engkau lebih hidup dalam kebenaran, ketika engkau lebih bisa menguasai diri, Tuhan punya maksud atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup supaya engkau jadi berkat bagi orang-orang yang lemah. Menguatkan mereka, membangkitkan mereka, membuat mereka semakin hari semakin kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang suka menghakimi orang lain. Apalagi kalau orang itu ketahuan salah, jadi bahan gosip, bahan pemberitaan, bahan ceritaan, bahan tertawaan. Terus dipikir kamu merasa paling hebat, paling kudus, paling berkenan, kamu bisa mentertawakan orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa. Tinggal tunggu waktu saja, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, kamu akan tuai sendiri kok. Bapak Ibu belajar ini hari ini. Belajar sungguh-sungguh. Fokus kita kepada tujuan Tuhan. Fokus kita jadi berkat bagi orang-orang yang mengalami kelemahan dan kekurangan. Terutama hubungan suami istri. Kalau kau ngerti ini hidupmu bahagia, anak-anakmu bahagia. Tapi kalau engkau saling tuntut, hidupmu tambah kacau, rusak, dan berantakan. Coba kita akan lihat di ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan dan membangunnya. Bukan fokus pada diri sendiri loh. Membangunnya demi kebaikannya. Berapa banyak orang suka posting yang jelekin orang lain. Saya tuh pernah baca, ada seseorang gak tahu bikin apa ya, cerita atau bikin apa saya gak tahu. Tapi dia jelekin hamba-hamba Tuhan. Untuk apa gunanya? Dia hambanya Tuhan. Kalau salah diurusin Tuhan. Terus dengan kamu ngomongin apakah benarkah hidupmu benar? Sudah benar. Hidupmu sudah berkenan. Kan belum tentu. Buat apa kita ngomongin kejelekan orang? Justru kalau ada orang jelek, justru kalau ada orang berdosa, bangun dong, kuatkan dong supaya dia hidup kudus dan dalam kebenaran, bukan jadi berita, jadi gosip, jadi berita buruk yang mencemarin banyak orang. Kita mesti pakai segala sesuatu dalam diri kita jadi berkat bagi banyak orang. Mulut kita, perkataan kita, tulisan kita, postingan kita harus jadi berkat, bukan malah merendahkan. Bapak Ibu, kalau ada orang bikin kesalahan, kalau engkau punya akses untuk menegur, tegur dengan kasih. Kasih tahu. Tapi kalau nggak punya akses, doakan saja. Nggak perlu diposting, nggak perlu dimaki-maki di media sosial. Buat apa? Hanya menunjukkan kamu betapa bodohnya, tidak ada pengendalian diri dan tidak dewasa sama sekali. Justru kalau ada orang yang lemah, kita kuatkan. Kalau ada orang belum mampu, kita bantu supaya orang itu menuju kebaikan dan semakin hari imannya bertumbuh ke arah Kristus. Bukan malah kita hakimi, bukan malah kita rendahkan. Hari ini belajar pakai mulut itu memberkatin banyak orang. Daripada maki-maki, daripada ngomel, daripada mentertawakan, daripada menggosip, lebih baik memberkati. Supaya orang-orang yang
hidupnya lagi kurang pas di hadapan Tuhan itu berubah, sadar diri dan bertobat. Jangan kita malah kasih sorak-sorai, tepuk tangan, jelek-jelekkan, hanya menunjukkan betapa engkaunya paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Padahal kelakuanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yesus pun yang kaya raya, rela jadi miskin, menderita untuk kita supaya kita jadi kaya. Dia rela mengalami aniaya untuk nebus dosa kita kok. Harusnya kita contoh sama apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa kok kita mesti belajar firman Tuhan? Kita lihat sejarah orang-orang yang cerita orang-orang, perjalanan orang-orang yang bersama Tuhan dan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Itu sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu perlu belajar kisahnya Esther, kisahnya Ruth, kisahnya Boas, kisahnya Abigail, Daud, Musa, Yosua, Rasul Paulus, Bileam, Yudas, Ananias, Safira, dan Gehasi. Kita belajar orang-orang ini, ada orang yang gagal di hadapan Tuhan, ada orang yang menang di hadapan Tuhan, ada orang yang jatuh di dalam dosa, ada orang yang dipromosi Tuhan. Itu sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan. Kalau kita tekun terus, kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita belajar firman itu, Tuhan bicara lewat firman itu meneguhkan kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukan, Tuhan selalu bikin pengulangan. Tuhan selalu bikin repetition, pengulangan-pengulangan hal yang ilahi terjadi. Bapak Ibu, ketika seringkali bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan bahwa bangsa Israel dikalahkan oleh musuh, bahkan dijadikan budak oleh musuhnya. Tapi ketika bangsa Israel ini menjerit dan jeritannya sampai ke surga, dia bertobat balik sama Tuhan, bangsa ini dipulihkan Tuhan. Selalu diulang berkali-kali. Bapak Ibu bisa baca di kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu bisa baca di kitab Raja-Raja, di 2 Tawarik pun juga sama. Seringkali ketika bangsa ini berbuat jahat, Tuhan murka. Tapi ketika dia berbalik, Tuhan memberkati bangsa ini luar biasa. Itu sebagai pengalaman hidup yang kita pelajarin. Itu sebagai pegangan supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap memberikan pengharapan bagi orang yang sungguh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita belajar sehingga hidup kita hati-hati. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ujung-ujungnya, kalau kita melakukan kebenaran, kita hidup nggak berkonflik satu dengan yang lain. Kalau kita melakukan kebenaran, kita jadi berkat satu dengan yang lain. Diikat dalam satu ikatan tubuh Kristus. Mana mungkin kalau satu tubuh Kristus nggak suka tangannya dibuang, nggak suka kakinya dibuang, nggak bisa. Satu kesatuan. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih suka ribut, berantem, berselisih dengan orang lain, coba koreksi hatimu. Jangan-jangan kamu yang egois. Jangan-jangan kamu nuntut orang lain seperti yang kamu mau. Terus kamu dapatin orang lain gak melakukan seperti yang kamu mau, kamu kecewa, kamu sakit hati, kamu terluka. Belajar, berubah, ngikutin kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Hidupmu akan mengalami berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, semakin hari semakin mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Hidupmu jadi berkat. Bukan malah saling selisih, saling berantem. Coba, orang-orang yang suka berselisih, orang-orang yang suka berantem itu, koreksi diri tuh. Kenapa sih penyebabnya? Apa yang jadi penyebabnya? Kalau penyebabnya tidak benar, ya bertobat. Penyebabnya kelemahan di diri kamu, ya bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Di ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita diikat dalam
perjanjian suci, perjanjian kudus hubungan suami istri, kamu nggak ribut dan berantem, sadar diri. Ketika suamimu punya kelemahan, kamu tutupin dengan kekuatanmu. Ketika istrimu punya kelemahan, kamu tutupin kelemahannya dengan kekuatanmu. Lama-lama semakin hari hidupmu semakin mesra, semakin rukun. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupmu jadi berkat tentunya. Kamu bisa nyembah Tuhan, kamu hidup bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kerjanya berantem, gegeran, saling tuntut satu yang lain, kan mana bisa berdoa? Alkitab itu katakan, kalau kamu sedang mempersembahkan korban persembahan dan kamu ingat dengan sesaudaramu karena kamu baru berantem, gegeran, ribut atau apapun, tinggalkan persembahanmu, beresin dulu hubunganmu dengan yang lain loh. Makanya di ayat ini katakan begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kita harus belajar menerima kekurangan, menerima kelebihan, menerima apapun dari orang lain, bukan saling nuntut. Supaya kita ini memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, bukan hati yang jengkel, bukan hati yang dongkol, sehingga hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati, satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kalau engkau sampai hari ini kerjaanmu ribut terus, diberhadapkan dengan siapapun ribut, berarti ada yang salah dengan hidupmu. Kalau kita ini ditempatkan dimanapun, tapi konflik terus dengan orang, kita ditempatkan dimanapun, kita selalu tidak cocok, berantem, gegeran dengan siapapun juga, artinya yang salah bukan orang lain tapi dirimu. Sikap hatimu yang belum benar di hadapan Tuhan. Sikap hatimu yang harus dibereskan di hadapan Tuhan, supaya hidupmu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar, benar-benar belajar, berubah, ngikutin kehendak Tuhan, jalan ngikutin maunya Tuhan. Jangan kita ngikutin mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Hari ini belajar terus, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Belajar hidup dalam kebenaran. Bangun hubungan dengan sesama. Bereskan hubunganmu dengan orang lain yang terganjal karena emosi, saling singgung, saling sindir, saling menghakimi, saling menuntut. Ujungnya engkau kalau nggak bisa menerima kekurangan, kelemahan orang, kamu jadi orang nyentrik loh. Kamu jadi orang yang suka menghakimi, kamu jadi orang yang suka menuduh, kamu jadi orang suka menilai orang lain. Hidup orang lain kamu nilai semaumu sendiri. Hari ini kita mau belajar. Hidup satu menerima dengan yang lain. Kita belajar menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Bukan mentertantangkannya, bukan memperbincangkannya, bukan menggosipkannya, tapi belajar menerima satu dengan yang lain. Hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti sejahtera, hidupmu pasti jadi pembawa damai, karena kamu bisa terima kok kelemahan orang lain. Kita mesti sadarin tidak ada orang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada kecuali Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita mesti belajar kelemahan orang lain. Kita juga mesti kenalin kelemahan kita sendiri. Kita belajar, oh ternyata dia punya kelemahan. Ya jangan dituntut terus. Kalau dia punya kelemahan, tutupi dengan kekuatanmu. Harusnya semakin kokoh, semakin kuat. Semakin hidupmu benar di hadapan Tuhan. Belajar hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Berjalan dalam kesucian. Berjalan dalam kekudusan. Engkau akan menikmatin damai sejahtera, kasih karunia Allah, sukacita, dan kedahsyatan Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini, engkau yang suka berantem itu ya, karena suka nuntut orang lain melakukan seperti yang kamu mau, hari ini belajar berubah. Hari ini belajar berubah. Bahwa tidak semua orang bisa menyenangkan dan memuaskan hidupmu. Dan kamu meski sadar, kamu juga perlu punya kekurangan. Nah, kekuranganmu itu juga bisa bikin problem kalau kamu nggak beresin. Hubungan suami istri kan harus saling menerima. Hubungan dengan sesama juga harus saling menerima. Hubungan dengan jemaat dengan pemimpinan juga harus saling menerima bahwa ada kekurangan saling melengkapi.
engkau bisa menjadi orang yang kuat, kokoh, teguh dalam segala situasi loh. Sekalipun diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, bencekno, ngeselin, tapi karena kamu tahu ditempatkan di antara orang-orang ini, Tuhan punya maksud supaya kamu melengkapi kekelemahan mereka, supaya mereka sadar diri dan bertobat loh. Makanya bersyukur suami kalau kau punya istri yang bawel cerewet. Istri, kamu juga bersyukur kalau punya suamimu dalam hari ini, dalam kondisi hari ini kelakuannya jelek bejat. Kamu tutupi dengan kekuatanmu. Suamimu yang hidupnya dalam dosa, kamu bisa tutupin. Kamu bisa doakan, kamu bisa berikan contoh sikap dan tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga suamimu bisa bertobat dan dilawat Tuhan. Belajar terus sampai hari ini. Belajar berubah. Jangan saling tuntut. Jangan saling klaim bahwa kamu paling benar, aku yang paling berhak, dan lain sebagainya. Hanya membuat keributan. Kalau engkau ribut, engkau saling melukai, saling menyakitin. Tidak ada gunanya sama sekali. Hari ini belajar hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Dan saya berdoa engkau bisa semakin hari semakin dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan jadi batu sandungan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka, pulihkan mereka, ajar mereka, ngalami pemulihan. Untuk keluarga-keluarga yang struggle, pulihkan hubungan mereka. Biar mereka ngalami pemulihan nilai dan mereka ngalami lawatan Tuhan secara ajaib. Hamba berdoa untuk orang yang mengalami kelemahan dan sakit penyakit, hamba beroleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri, pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Gini nanamu, diagungkan,
hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap.
Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. Satu. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu semua. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain.
Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinara more, ikini miana naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nanalamaya, dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana namo siniere mereme inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu.
pasangan hidup lu tak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.